Ya pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir sementara transaksi pada rekening dorman atau rekening yang tidak aktif digunakan. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi rekening nasabah dari tindak pidana pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK akan memblokir sementara transaksi pada rekening dorman, yaitu rekening yang tidak aktif minimal selama 3 bulan. Langkah PPATK tersebut dilakukan karena banyak rekening dorman yang disalahgunakan, seperti hasil jual beli rekening atau digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Pemblokiran ini juga untuk mendorong bank dan pemilik rekening untuk melakukan verifikasi ulang dan memastikan tidak disalahgunakan untuk kejahatan. Status dorman itu kita serahkan kepada banknya masing-masing. Sejak tahun lalu kita melakukan proses, bahkan sejak tahun 2024 kita tuh berproses. Jadi kita minta ke bank, tolong identifikasi rekening-rekening yang tidak aktif, yang kemudian dalam istilah perbankan disebut dengan dorman. Nah, teman-teman perbankan menyampaikan kepada PPATK, jadi bukan PPATK yang harus rekening 3 bulan tidak aktif dan segala macam, enggak. Masing-masing sampaikan kepada PPATK. Nah, kemudian setelah disampaikan itu, baru PPATK bisa melihat resiko dari masing-masing nasabah. Nah, sekali lagi, tarik lagi mundur, ketika kita belajar mengenai bagaimana memberantas tindak pidana pencucian uang, misalnya dari korupsi, dari illegal logging, illegal mining, termasuk dari judul terakhir itu, kita memahami simptomnya itu salah satu dampak penyebab terbesar itu adalah rekening-rekening yang tidak tidur, tidak dipakai, tidak aktif. Yang kita masalahkan tuh bukan rekening tidak aktifnya, bukan nganggurnya, tapi ada risiko bagi rekening nganggur ini dimanfaatkan oleh para pelaku kriminal, which is faktanya banyak, untuk kemudian menampung dana-dana ilegal atau untuk kemudian dipakai dibobol rekeningnya. Kan banyak sekali berita. Mas sama Mbak sendiri sudah sering memberitakan rekening dibobol tanpa pengetahuan nasabah dan segala macam. Jual beli rekening banyak sekali. Nah, atas dasar risiko inilah kemudian kita lindungi. Ini sebenarnya negara hadir untuk melindungi rekening. Ketika kita bicara data, kita masuk tuh bulan Mei kita masuk, April itu deposit judi online saja, deposit saja dari publik saudara-saudara kita di masyarakat itu menyentuh angka 5 triliun. Menyentuh angka 5 triliun, 33 juta transaksi menyentuh angka 5 triliun. Begitu PPATK melihat fenomena ini kan sudah hasil bicara dan segala macam ya, hasil bicara. Lalu kemudian PPATK masuk di sekitar bulan Mei, tengah Mei. Mbak dan Mas bisa lihat, publik bisa lihat, ketika itu langsung anjlok jatuh. Sampai hanya 2 triliun, deposit hanya 2 triliun. Penggunaan oleh bandar dan segala macam. Sekarang titik ini di bawah 1,5 triliun. Sekarang di titik ini hanya tersisa dari 33 juta transaksi di bulan April. Menjadi sekitar 1 juta transaksi. 7 juta transaksi, jadi efektif memang. Sebelumnya, PPATK memblokir 31 juta rekening dorman selama lebih dari 5 tahun dengan nilai lebih dari 6 triliun rupiah. Namun dari 28 juta lebih rekening dorman kini sudah diaktifkan kembali. Meski diblokir, PPATK menjamin uang nasabah tetap aman dan 100% utuh. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.